masih harus disempurnakan dulu, dituliskan dulu baru dijemput ideal. Tapi yang untuk diasap ini kelihatan kuning, kemudian dibandingkan yang tidak itu masih merah. Terus kita nggak tahu nanti berapa lama itu kering karena kemarin cukup tebal pakai paksa itu. Dan kalau Pak Arif kemarin 2,5 hari ya mungkin perlu 3 hari atau 3 setengah. Bisa lebih cepat ya. Jadi ini yang saya sampaikan kemarin kalau di lab itu bagaimana cara mengukur kadar airnya itu. Ukur kadar airnya adalah seperti ini. Jadi kita kalau di lab itu biasanya menimbangnya itu pakai alat ini. Kalau orang pakai timbangan emas itu ini lebih teliti dari timbangan emas. Jadi 1 gram komanya 4 itu 2, 3, 4. Gram itu kan kecil, 4. Ini karena saking pengen telitinya itu pakainya 4 digit di belakang koma. Jadi nanti ditimbang di sini. Kemudian kalau setelah di oven itu dimasukkan dalam ruangan kaca, toples kaca yang dalamnya ada speaker. Tadi dimaksudkan supaya ketika dari panas ke dingin itu tidak nyerap air lagi, sehingga bobotnya stabil. Ketika ditimbang lagi ke sini itu tidak berubah. Jadi kalau kena angin saja, ada kipas ya ini angkanya itu naik turun. Jadi keteritanya cukup 4 digit di belakang 1 gram, bukan kilogram. 5 gram, 0,000. Kemudian namanya timbangan analitis ya. Kalau timbangan emas itu biasanya 2 digit ya, 1, sekian yang kecil itu loh. Kita beli emas itu kan 1 gram, 92. Oh ini 92, 0. Kemudian ini yang dipakai untuk oven yang 5 gram tadi, namanya mesin alat oven, bukan pengering ini. Oven yang tidak dilengkapi dengan blower. Jadi hanya untuk khusus mengukur kadar air. Yang tadi 5 gram ditimbang, kemudian masukkan oven 105, kemudian setelah sehari 105 derajat panas ini masukkan di dalam toples tadi atau kita sebut desikator, baru ditimbang. Karena tadi kalau ditimbang dalam kondisi panas beratnya itu naik turun, jadi naik terus. Kita nggak tahu pada, tapi ketika sudah dingin di desikator tadi kan kemarin yang saya sampaikan gimana caranya ini tadi ada cawan A, kemudian cawan ditambah bahan sekitar 5 gram. Tidak harus timbang dulu cawannya, tapi kira-kira 5 gram. Tapi ditimbang tepatnya di B. Masukkan ke oven 105, alasannya air itu akan menguap di atas 100, maka diambil 105 selama 24 jam. Kemudian dimasukkan desikator yang kaca tadi yang ada silika gelnya, baru ditimbang lagi, kemudian diukur dengan cara rumus ini. Ini nanti ulangannya selalu dibuat 3 kali, tidak sekali dianggap benar, karena kadang-kadang 4 digit itu kalau salah angkanya yang 1 sampai 4 digit itu sering keliru. Jadi dari 3 itu kalau ada 2 yang benar, maka 2 yang dianggap satunya itu mungkin benar, mungkin salah. Tapi biasanya dari 3 ini kalau orang teliti biasanya akan mirip-mirip angkanya. Kemudian diambil rata-ratanya sebagai kadar air itu. Nah, ini dengan termografimetri. Mungkin di lab pabrik itu mesti punya seperti itu. Kemudian yang 2 itu dengan moisture analyzer yang butuh 24 jam. Kalau ini butuh 5 menit. Tergantung kadarnya. Jadi yang sampel tadi, chipnya itu di blender dulu. Blender seperti ini, di teknisi saya Mbak Iva. Selama sampai bubuk gitu, jadi lembut. Kemudian dimasukkan namanya ini moisture analyzer. Ya, analyzer. Nanti kita buka gitu ke atas ini. Kalau dibuka nanti ada kita naruh bahan yang akan kita
ukur. Ini ada alat ini, kemudian caranya seperti ini. Nah, jadi dimasukkan, ya, dimasukkan sekitar 3 gram, nanti ada angka sendiri. Kemudian ini itu ada lampunya. Lampu itu lampu halogen. Dulu infrared, tapi sekarang diganti halogen. Kemudian ditutup. Nah, saat ditutup ini lampu nyala. Dia panas sekali, kita setting 130 derajat sehingga nanti menguap, tapi tidak sampai gosong ya. Nanti angka di sini ini akan stabil karena dia akan beratnya turun. Ketika sudah stabil, itu dianggap sudah tidak ada air yang menguap lagi kosong, maka ada rumusnya sendiri, dia akan tulis 3%, 5%, 10%. Ini cara dengan lebih singkat. Ya, kalau di pabrik itu sampelnya 1 atau 2 atau 3 pakai ini cepat. Tapi kalau sampelnya 100 atau 200 karung misalnya dari ini, maka penggunaan ini tidak efektif. Kenapa? Kalau satu sampel itu butuh 5 menit plus persiapan yang lain, maka 100 sampel 100 kali 5, jadi 500 menit, sekian jam. Tapi kalau dengan ditimbang yang pertama tadi, masukkan, tunggu besoknya saja sudah bisa ketahuan hasilnya. Ini cara untuk mengukur kadar air. Kalau yang model tusuk itu gimana? Ya itu belum terstandar. Kalau sudah ada bubuknya, tusuk pakai ini mungkin ada ya. Tapi itu dikalibrasi dulu. Jadi kami tidak tampilkan yang ini. Saya belum mencoba ya. Kalau belum coba saya nggak berani. Tapi bisa itu karena itu mirip dengan tepung gandum, tepung beras. Masukkan sini 12%, 4%. Tapi setiap tepung ini angkanya harus dikalibrasi dulu karena belum tentu sama nilainya. Karena di tepung beras itu mungkin banyak karbohidratnya, tepung jagung ada lemak dan proteinnya, tepung gandum beda lagi. Sehingga setiap tepung itu rumusnya dimasukkan dulu ke dalam alatnya itu sendiri, yang kita sebut dengan kalibrasi. Nah, ini yang disebut dengan, sayangnya tidak kelihatan ya. Aslinya ini Pak, aslinya ini karena LCD-nya itu LCD sudah sepuh, jadi aslinya ini ya. Ini gambar warna ya, warna. Jadi kalau kita melihat ini warnanya abu-abu, kuning, putih dan sebagainya, itu akan relatif antara saya dengan Pak Arif, dengan Pak Faris dan lain-lain, itu kan relatif. Sehingga kalau di lab itu menjadi tidak, oh ini warnanya ungu, tapi ungu seberapa? Sehingga perusahaan yang bagus mestinya dia akan menggunakan namanya alat yang objektif, yang kita sebut color meter. Color meter yang nanti bisa menunjukkan nilai dari warna tersebut. Kita tembakkan warna belakang ini biru ya. Nanti dia ada 3 angka ya. 3 angka, yang pertama itu L itu kecerahan, A itu kemerahan, B itu kekuningan. Jadi nanti letaknya A dan B itu di sini. Di sini. A-nya berapa, B-nya di sini. Maka di sini apakah di sini atau di sini, itu nanti standar. Nah, ini biasanya untuk kalau sudah QC alat sekian, warnanya sekian, ungu berarti A sekian, tembak ini. Nanti akan sama yang orang pabrik dan orang lapangan. Ini kita sebut dengan alat color meter. Mungkin sekarang belum, tapi suatu saat mesti akan, karena biasanya kalau di gandum itu sudah diukur dengan whiteness,
tingkat keputihan gandum, beras dan sebagainya. Atau kalau di beras itu ada nama milling yield, milling degree itu tingkat putihnya beras tuh semakin banyak dikupas bekatulnya dia akan semakin putih. Jadi kalau mesin penggiling padinya itu nggak bagus, bekatulnya belum bisa keluar semua atau polishingnya tidak bagus, dia biasanya agak coklat dikit. Nah itu diukur dengan model alat namanya milling degree. Tapi kalau ini lebih umum namanya dengan color meter. Ini yang versi murahnya ini sekitar 7 juta, tapi yang versi asli ini kan Pak, ini istilahnya tidak standar untuk internasional ya. Kalau untuk adik-adik mahasiswa penelitian dan harus dipublikasi di antar negara itu ini belum bisa. Ini ya untuk lokal saja. Itu yang alat itu namanya kalorimeter Minolta, mereknya itu sekitar 80 juta untuk mendapatkan angka 3 itu. Ini ngecek dok. Ngecek aja, tapi memang itu Pak menentukan kualitas. Itu. Oh, siapapun yang mengukur dia akan sama hasilnya. Tidak tergantung. Apalagi kalau kita punya kelemahan misalkan agak buta warna dikit yang nggak bisa membedakan warna yang agak berdekatan gitu, ini akan susah. Sehingga saya kemarin coba color meter yang kita bisa diukur sini LAB, kita tembakkan gini, nanti sudah muncul lightness dan sebagainya. Kalau kita punya kertas itu juga bisa kita ukur. Kertas itu HVS atau gram itu kita angkanya beda-beda. Makanan juga sering dipakai gini, tapi ini tidak bisa untuk cairan misalnya. Cairan kopi, vitamin seberapa nggak bisa. Karena kalau cairan ini tembus ke cairannya ini nggak balik, tapi hanya untuk yang padat. Bakwan kosong itu bisa sini, bakwan kuning atau yang kalau kita di itu tingkat ini kecerahan dari orang kita bisa dicek dengan seperti ini. Suatu saat nanti akan ada satuannya ada LAB. L itu lightness, A-nya itu di sini, AB. A-nya di sini, B-nya di sana. Jadi dia kalau di matematika ini, diagram ini karakteristik ini di daerah mana? Nanti sama semua kalau nilai AB-nya di sini kita bisa bayangkan kurang baik di sini. Atau kena jamur di sini. Jadi bisa dipakai alat ukur ini. Sebenarnya cip terkena ketok mulai punah. Ini kan LCD-nya nggak bisa tenang ya. Alat yang saya pakai kemarin untuk ini Pak, untuk meningkat ini simulasi masukan cukup banyak. Kita taruh sini adalah yang tidak pakai sulfit, ini sulfit yang direndam, yang diasap, atas itu yang direndam. Nah hasilnya seperti ini yang kita dapatkan. Pencoklatan, walaupun hasil bukan coklat ya, ungu ya. Nah ini kalau 2 hari tidak kering, saya cepat saya pindahkan ke sini. Alat yang ini ya, ini hasilnya seperti ini, tetap abu-abu ya, nggak bisa secantik ini. Nah ini ya, tidak kelihatan sebenarnya. Ini menunjukkan foto ini ketika di ini bahwa dengan diasap dan direndam itu mirip hasilnya, kuning. Terus ini yang tanpa memang ada tidak saya kupas intinya kulitnya, yang satunya saya kupas. Ini ada sedikit hitam seperti ini. Ini yang kalau dikeluarkan kalau dari tepung nanti ada butir-butir hitam itu loh. Yang kemarin Bu Yaya katanya nanti disebul itu bisa pisah. Tapi jadi jelek biasanya kalau di lab ini sudah dibersihkan dulu sebelum
belum dikeringkan. Nah, saya nggak kelihatan sini. Di sini ditampilkan coba ini Pak, tepung konjak, tepungan ya, tepung porang ya. Ada viskositas, nanti ngetesnya di apa? Di lab hutan gini. Kalau viskositas kalau apa? Oli itu loh, oli itu kendalanya berapa? Oli motor dengan apa? Bensin dengan diesel kan beda, lebih kental. Jadi istilahnya kendaraan itu. Nah, ini ada sulfit SO2 gram per kilogram. Ini 1,6 gram per kilogram tepung. Jadi dalam 1 kilogram maksimum harus 1, sekian SO2 sulfitnya. Nah, di beberapa buku itu untuk sulfit itu dipakainya 0,5 gram per 1 kilogram bahan yang mau dikeringkan. Ya. Jadi kemarin saya baca 0,5 gram. Kalau kita ngeringkan 100 kilo, maka butuh bubuk sulfitnya berapa bisa kita hitung. 100 kilo dikalikan 0,1 gram per kilo, 0,5 gram. Berarti sekitar 50 gram ya, 5 sendok untuk 100 kilo. Jadi kalau 100 kilo diasap ya butuh sekitar itu. Nah, yang saya lihat di pabrik itu biasanya langsung api ini dikasihkan kapur itu, tapi kalau yang mandek bentuknya ada kompor ya. Kompor nanti manasi platnya di atas pasir, dan pasirnya kan jadi panasnya itu mungkin 150 ya, kasih bubuk kuningnya langsung. Kemarin saya nggak kasih pasir, langsung panci pas di atas kompor, kasih bubuk putih ini langsung asapnya hasilnya ini ya. Menggunakan model pemanasan ini. Ini kita lihat 1,6 gram per kilogram maksimum untuk bahan bubuk ya. Kalau analisnya, tapi kalau di membuatnya 0,5 gram per 1 kilogram bahan koran gas. Jadi tadi 100 gram butuh 50 gram ya. Betul ya? 50 kali 0,5. 100 kali 0,5. Yeah. Susah. Oke, kalau di sini kelihatan sekali sebenarnya Bapak. Jadi kalau di foto diperjelas kemarin antara yang ini dan ini cukup berbeda hasilnya. Yang antara yang dijemur dengan tanpa dum, dengan dum itu beda sekali. Kemarin di Bulan Yuk ini kita cuci kemarin saat basah. Semua kan? Iya. Sikile semua ke gambar. Nah ini kecelakaan ini. Yang jadi masalah kita ada pisaunya, tapi ternyata kemarin ada penelitiannya itu masuk ke situ. Ya alhamdulillah kemarin masih pakai itu. Kalau pakai tangan apa yang terjadi kita nggak tahu nih. Nah ini ketika sayangnya ya, perendaman kemarin ya tadi ada sedikit kesalahan, masih basah langsung di situ. Nah, akibatnya tadi sekarang kita lihat bawahnya yang atas itu cantik, bawahnya yang jamur kita dibalik baru ketahuan. Jadi kalau udah dibalik tadi pagi mungkin jamurnya tambah meletok banyak ya. Nah ini yang tekniknya mungkin bisa kita perbaiki lagi ya.
dengan kesalahan ini kita bisa perbaiki. Ini yang kita cek yang di jamur tadi sini, ya sini. Kemudian sini yang kita pakai asap itu tadi kuning ya. Cuma kuningnya harus nanti kita atur ya. Kemarin kita paksakan supaya tetap ngebul aja. Nanti kalau sudah tahu hasilnya beda kan tinggal atur konsentrasi aja. Asapan ini saya nggak tahu nanti misalkan dia dilakukan seperti ini, apakah modelnya diasapi sore hari sehingga paginya sudah bersih, baru kemudian dilakukan pemanasan. Kalau dilakukan pada pagi kemudian tutup dan tidak ada orang boleh masuk dikasih keterangan, takutnya membahayakan. Atau di model diasapi dulu baru dipindah ke sana. Itu artinya Bapak bisa meng-create sendiri. Cuma diasap di blok kaki saja. Ini kemarin Bu Yayu itu akan mencoba ngetes hasilnya yang dengan ini kayak ini nanti diminta dibuatkan 5 kilo kering, kemudian yang dengan ini dibuatkan 5 kilo kering ya. Jadi mau dicek mau dibuatkan bubuk tepungnya seperti apa, dibuatnya glukomannya seperti apa. Beda sekali. Ini yang kemarin saya sampaikan, ini kelihatan tanpa ditekan pun sudah enak itu. Ini mungkin karena pisaunya tajam, kemudian juga dari orang kiri nih Pak. Orang kiri. Kalau saya diminta uji mungkin ini semua kan bahannya masih besi ya, dan mereka karena pengen murahnya ya itu. Tapi kalau mau diminta dibelikan oleh dinas pasti mereka nggak akan beli itu karena mesti nggak boleh. Iya. Makanya harus stainless. Kemudian ini yang contoh pengerik yang box Pak, yang ada dari Wonogiri ini pamer ke saya dengan cara model di rak ini 500 kilo, sudah dimasuk beberapa rak ini. Ini kemarin saya minta videonya supaya saya bawa hari ini. Terus kemudian modelnya seperti apa? Kalau yang di box itu pemanasannya pakai apa? Box ini ada dua bahan bakar. Yang pertama itu menggunakan LPG, yang kedua itu menggunakan oli bekas. Ini praktis sekali, jadi mereka butuhnya dengan oli bekas, dan kalau LPG mungkin bisa langsung ya. Jadi tidak perlu pakai pipa-pipa. Kalau pipa-pipa nanti boros, panasnya buang ke atas, yang ke samping ini sedikit. Tapi kalau oli itu nggak boleh dibakar, sedot. Harus tadi modelnya heat exchanger ini. Nah, ini bentuknya seperti ini, tungkunya ya. Ini ada tungku pemanas. Ini ada blower. Blowernya besar itu. Kenapa blowernya besar? Sebenarnya yang bikin cepat kering ya blowernya itu. Semakin besar blower juga suhunya tinggi ya. Ini bisa mempercepat pengeringan. Nah ini yang kita sebut dengan heat exchanger tadi, dibakar nanti apinya ke atas sana, tapi yang di sini ini ada pipa-pipa yang tidak langsung kena api itu, tapi pipanya dipanasi oleh api itu sehingga yang kesedot itu udara bersih. Nah ini bisa dikembangkan dengan tidak hanya dari
LPG ataupun oli, tapi kalau tadi bisa kayu atau recehan dari pohon jati itu kalau masih boleh ya, itu dibakar gini. Kalau yang di Gerobokan saya pakainya gitu, katanya lebih, saya penjaga sini Pak Ketua LMDH ya, jadi saya boleh kayu ya. Ya Pak sama Pak Trimo itu merasa ketua itu boleh ngambil gitu. Krecek dilarang nggak Pak? Boleh ya? Malah seneng kan. Kalau perhutani kan seneng kan, jadi bagus aja. Oke. Ini modelnya ini. Tak tanya berapa Pak harganya Pak? Karena ini sudah 80 juta. Tapi kalau nanti diminta Pak Hendra beli, ini nggak mau gini, karena ini tidak pakai stainless yang ininya, masih plat biasa yang kalau dibeli pemerintah kok bukan contoh yang bagus. Itu yang kalau jadi stainless jadi harusnya lebih mahal lagi. Ini hasilnya dicontohkan seperti ini. Saya lihat warnanya persis seperti ini hasilnya ya. Seperti ini. Kalau melihat warnanya ya kayak kayu. Kalau dilihat di foto ini, di video ini, warnanya sudah seperti ini. Kenapa seperti ini tadi? Suhunya tinggi dan pengeringannya tidak lama. Ini Bapak ini menyampaikan 12 jam sudah kering. Jam 7 pagi dimasukkan, pasti jam 7 malam sudah. Yang rata-rata biasanya 12 jam yang dengan mesin itu. Mesin yang box ini Pak, yang kalau saya sampaikan tadi di film Unyil itu 2 jam kering itu yang model non-fire itu. Ya itu artinya cukup mahal konstruksinya karena barang bergerak dan harus panasnya harus ini contoh mereka menjual rak-raknya itu pembelinya orang Kerawang sama orang Jepara ya. Katanya ini Jepara yang ngambil orangnya dari Pati sana. Ini udara ini yang Itu pemasaran sudah ke pabrik apa kemana Pak informasinya yang? saya belum tahu Pak. Ini sepertinya Pak, ini sudah ditaruh di ini di pengepul yang ini. Yang kalau mereka sudah membeli ini silakan. Mungkin pagi ini kita itu kemana itu yang kalau di sini nanti ada yang tahu itu. Nah, ini mirip dengan yang mungkin saya sampaikan model, nggak jadi lagi. Ini sudah ada tungku yang karet Pak. Modelnya ini rak-raknya seperti ini beda sistem ya. Jadi dipanasi, kemudian diputar, kemudian sana lagi panas lagi, putar lagi. Sementara udara itu jarang dikeluarkan, ini dihemat. Jadi kalau sudah suhunya sekian, sudah naik, dan di belakang itu dikeluarkan, namanya hawanya udara dikeluarkan. Kalau sudah turun lagi, dimat tutup, panas lagi gitu. Ini yang buat dari Godian. Yang modelnya, sudah itu punya seperti ini. Ini ada api di bawah, kemudian ada macam silinder gitu, yaitu udara yang dipanasi sana, putar panasi tarik lagi. Ini yang di sini ada blowernya, ini yang kemarin kita coba 12 jam, pas di akhir jam 12 malam itu pedot. Karena modelnya blowernya itu di tengah ini, terus disambungkan dengan belt ya. Beltnya motornya di luar. Nah, sebab beltnya itu tidak kuat nahan panasnya yang tinggi, ini panasnya bisa 80-an derajat. Sehingga
jam-jam 12 malam kita belum gitu rak gitu ya. Nah raknya boxnya seperti ini. Kalau kita buka ya, buka ini ada 2 rak tadi, ada ukur suhu, dan mesti kalau pengering yang bagus harus ada ukuran suhu ini. Misalkan modelnya analog ya. Analog itu enaknya apa? Tanpa listrik masih bisa. Ya, kayak speedometer itu. Kalau digital nanti apa? Baterainya mati aja. Ya sudah, kayak punya Thermomikro kemarin itu digital. Jadi kalau nanti baterai habis nggak bisa dinyalakan lagi. Tapi juga ada Thermomikro yang analog. Nanti dimasukkan sana. Biasanya kalau dulu itu yang RH itu benang rambut atau apa gitu. Jadi kalau kena ada uap air, dia kan lebih cenderung jadi kencang. Dan dalamnya seperti ini raknya. Ini sudah stainless, ya. Minta stainless ya, stainless benar ya. Ini contoh yang dibeli oleh pemerintah. Yang sifatnya ini harus dilakukan isolator supaya tidak boros. Ini bedanya dengan yang ini tadi, Wonogiri tadi. Ini saya nggak tahu ini apakah ada isolatornya enggak. Itu hanya plat biasa, sehingga kemungkinan akan banyak panas yang hilang, keluar. Jadi orang juga kalau ada anak kecil tangannya gini ya mungkin kepanasan. Keamanan dari pengering itu menjadi penting untuk diperhatikan. Anak kecil lewat, apalagi tungku yang ini tinggi sekali. Yang ini panasnya tinggi sekali sehingga di sini ada isolatornya. Ya kalau kita dewasa mungkin amanah tahu itu panas, tapi anak kecil kadang-kadang kan bukan ini yang sering harus kita hindari. Termasuk yang dinding pengeringnya itu biasanya dikasih isolator. Yang hitam tadi belum, kita lihat belum. Ya. Memang yang hitam tadi itu karyanya bapak yang di Wonogiri saya. Orang itu pengen ujikan ke UGM, tapi kayaknya mungkin produksinya nggak terlalu banyak sehingga dia belum perlu untuk menjual ke pemerintah, dijual langsung ke pengepul-pengepul yang tidak memerlukan syarat. Kalau ke kami mestinya kan, kenapa uji ke UGM? Mestinya apa? Supaya hal itu bisa dicantolkan di internet. Kalau misalkan ada dinas Madiun pengen beli itu tinggal klik, namanya e-katalog. Katalog itu syaratnya macam-macam, itu yang dijual barang pemerintah harus yang bagus untuk dikasihkan. Terus kemudian saya evaluasi hari ini sebagai penutup. Ini saya tanya apa benar enggak? Apakah petani sudah mengetahui teknologi produksi dan pengolahan porang yang kemarin disampaikan oleh Bu Yayu, Bu Maya, Bu Yayu belum ya, Bu Yayu dari kemarin. Dulu Bu Maya, mulai dari makanannya, kemudian yang sederhana dari chip menjadi tepung, jadi ini. Kemudian apakah petani sudah menggunakan bantuan pelatihan untuk memberi chip porang? Sudah mencoba ya? Kata-katanya mencoba, tapi belum digunakan sepenuhnya. Kemudian yang penting ini dari pelatihan ini, petani mengetahui standar mutu chip porang. Porang yang seperti AP itu seperti apa toh? Nah, dia tahu yang bagus seperti ini, ya. Terus kemudian kemarin ada SNI porang seperti itu. Nanti kita lihat lagi SNI-nya. Dengan tahu seperti itu bisa mengukur diri. Oh, punya saya ini masih harus ditingkatkan. Ya, masih seperti ini. Ya. Kemudian petani bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan peralatan produksi porang. Ini saya buat kemarin supaya kita belajar untuk menganalisis ini itu bagusnya ini, kekurangan ini bagusnya ini, kekurangan ini. Kalau misalnya yang kemarin pasar
Ini kan bagus kemarin. Hasilnya rapi, ya kan? Terus hampir yang pecah itu hampir minim ya, nggak ada ya, nggak ada yang pecah. Itu kan bagus. Kelemahannya apa? Kalau untuk juragan yang banyak itu kan kemudian ada sedikit, ada mungkin kelemahannya adalah keamanan. Jadi ada mungkin tangan itu bisa, kalau nggak ahli ya harus bisa. Kemudian alat mesin yang pengering itu kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kelebihannya panasnya sampai sore pun mungkin sampai jam 7 malam mesti hangat itu bisa disimpan. Kemudian kelebihannya warnanya juga lebih menarik dibandingkan yang dari matahari langsung. Kemudian kekurangannya adalah tempatnya terbatas, hanya itu aja, nggak bisa untuk yang lain ya. Harusnya kalau ini kan sama-sama berapa kintal Pak itu bisa nambah banyak, biasanya cuma 140 per 1 kintal per dom. Kalau 3 berarti 3 atau 4 kintal atau setengah ton. Kalau yang sana itu berapa ton ya Pak? 1 ton. Ya, itu kelemahan dan kelebihannya itu. Jadi masing-masing tahu lah untuk, jadi tidak ada satu yang sempurna. Kemudian PR Pak, PR kita perlu pikirkan bersama. Saya mudah-mudahan ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita semua. Sistem kelembagaan dalam penggunaan peralatan bantuan belum terlihat. Saya melihat itu. Kalau itu dibantu, nanti sistem penggunaan bagaimana? Apakah model nyewa atau alat free sajalah gitu? Ini saya belum tahu jawabannya dari teman-teman Parit. Yang penting bantuan datang dulu lah. Terus cara menggunakan ini, apakah Bapak juga boleh menggunakan sana? Atau harus dikenai fee, biaya perawatan? Karena misalkan di sana kan kalau hujan kan nggak perlu mulung. Kalau di sini hujan tutupi dulu. Ya itu. Terus sistem kelembagaan ini belum terlihat. Mungkin Bapak bisa sudah punya rencana, tapi kami sendiri kan belum mendengar. Jadi saya mulai dipikirkan kalau iya. Kemudian beberapa peralatan masih belum sempurna. Yang pertama, dari 3 pengering baru 1 yang bisa berfungsi. Ya. Dari 1 yang bisa berfungsi. 2 itu karena lantainya belum. Ya. Kemudian pengering belum digunakan. Belum digunakan. Nah, ini kan ada masalah sosial yang saya nggak tahu. Mungkin barangkali terlalu jauh. Kalau ini disampaikan, barangkali ini besok Pak Indra ketika memberikan ke tempat lain kan bisa melihat pengalaman ini. Kalau terlalu jauh dari sumbernya, sumber olahnya, mungkin kos biaya kesananya juga ada. Kalau naikkan mobil di sini lagi. Ini salah satu jadi pertimbangan. Bukan jelek, tapi permasalahannya kita lihat bersama-sama. Kemudian yang ketiga, jelas sekali ini dari kemarin di awal itu mesin peracak belum optimal, penyertaan perisau dan alat tidak presisi. Presisi artinya jadi kalau suatu alat size reduction atau mengurangi ukuran, kita akan mencacah. Selalu dihadapkan pada mutu hasil. Yang bagus itu adalah ini untuk belum ada standarnya. Standar untuk mesin penrajang kurang, penulis kurang. Kalau nanti dibuat standar bahwa mesinnya itu harus 90% utuh, 10% boleh pecah, atau 95 utuh, 5%. Ditimbang nanti berapa yang utuh, berapa yang sisanya itu yang itu nanti jadi standar pemerintah untuk membuat kalau mau dijual harus sekian tingkat keutuhannya. Ini selalu Pak, ini dari mesin pertanian itu seperti itu. Kalau dibiarkan aja pecah
Saya nggak tahu pecah itu Pak Yu nggak normal HP yang manual. Kemudian nanti ini ada Pak Indra datang pemasaran dan kemasan harga, ini masalah sama. Kemudian kelembagaan dalam bisnis kurang, saya lihat masih belum. Saya nggak tahu, mungkin sudah ada kelembagaannya kelompok tani, tapi Bapak bicara sendiri, bicara sendiri, apakah seperti itu? Dan barangkali nanti bisa diskusi dengan Pak Indra. Semoga Pak Indra. Siap. Arif, bilang. Ayo Pak, lanjut Pak. Ini sudah slide terakhir ya Pak. Iya. Apa? Ya. Ini Pak. Ini yang kita sampaikan tadi, mungkin bagiannya dan yang hadir ini Pak Indra dan kemarin saya sampaikan Pak Halim yang dari PT Hayumi. Nanti barangkali akan bisa memberikan atau menanyai, Bapak bisa tanyakan tentang apa itu. Ini ada pesan dari Bu Yayu tentang hasil produksi petani dengan spesifikasi dari Pak Halim nanti. Nanti ditanya. Jadi bisa dibandingkan dengan hasil jemuran biasa itu lebih Lebih bagus ya. putih ya, lebih putih, tidak seungu ya. Kalau ungu kan nanti kelasnya kelas grade, di bawahnya 1 kan di SN itu. Ini lebih bagus. Cuma tadi keluarnya kalau di sini kita sama ada Pak harganya ini pembedaan tapi itu kan. Ini ya, kami nanti coba kalau pihak pelakunya kan ada dari PT Hayumi ini, apakah dia juga memberikan apa tadi harga punya yang bagus, yang kuning gini dengan yang abu-abu gini sama enggak? Jadi nanti akan terjawab. Saya kira dengan apa? Dengan Pak Indra membawa rekan ini pelaku bisnisnya ke sini, nanti akan bisa jawab. Pengeluaran paling besar di mana Pak Arif? Pengeluarannya, biayanya sekarang besarnya di mana? Kalau di DOM ada pengeluaran nggak? Kalau di DOM itu dari segi biaya itu lebih hemat. Cuma salah satu kekurangan jumlahnya itu yang terbatas. Karena baru kepake 1 ya? Iya, di samping itu satu dom itu hanya kapasitasnya hanya mampu maksimal itu dengan rak yang ada itu hanya 150 kilo Per berapa hari? per 3 hari. Jadi rak-rak yang ada itu kalau kita tata sedemikian itu maksimal 1,5 kuintal. Nah, kalau ada 3 asumsinya 4,5. Seminggu berarti bisa 1 ton 1 ya? ton. Kalau ditambah lagi rak-rak di bawah nggak kuat ya Pak? Nah itu yang kira-kira untuk dibesarin. Itu yang apa? Berembun. yang kedua blowernya juga kurang besar. Blowernya ya. Kalau kita buka dikit 1 pintu kayak gitu Juga bisa ya Pak? Hah? Bisa. Bisa. Tapi nanti apa penjagaan panasnya itu yang jadi lebih lama ya? itu ya, panasnya sudah masuk, membuka itu keluar. Yang kita inginkan kan uapnya aja yang keluar, tapi tidak panasnya. Itunya sih. Pak jelasin dulu Pak. Oke. Jadi ini mungkin Pak Indra barangkali langsung pas Pak Indra datang gitu. Iya. Kita bahas berapa PR ini. Bagaimana sistem penggunaan alat itu nanti? Ya, nanti kita jawabnya dari Pak Arif. Kalau sudah dibantu Pak Indra itu, penggunanya siapa sih yang menggunakan? Bapak itu aja atau sistemnya sewa atau apa giliran? Nah, itu kan saya belum tahu jawabannya nanti. Sistem kelembagaan ini kan juga penting. Kalau dibantu sistem kelembagaannya tidak terbangun, nanti jangan-jangan yang itu aja yang memakai. Jadi yang lain tidak merasa memiliki ini kan milik kelompok, kok itu aja yang memakai ya. Terus bagaimana yang lainnya? Nah ini masih jadi. Kemudian beberapa peralatan yang belum sempurna, ya tadi mungkin Pak Den sudah tahu dari 3 pengering itu baru 1 yang
bisa difungsikan, yang lain difungsikan juga kurang, perlu menambah lantai 2 itu. Kemudian kendala yang berikutnya adalah tadi saya datang ke sana, ternyata blower itu tidak nyala Pak. Jadi tidak nyala, kemudian harus ada orang yang jalan putar. Berarti dari solar dryernya nggak masuk ya Pak? Kalau pagi mati. Cuma kayaknya nggak tahu apakah Motornya itu kurang sensitif. nah gitu. Harus pakai tangan jadi. Seperti Kalau itu. daki itu dakinya banyak. Berarti banyak daki ya, Pak? Atau dakinya banyak atau saya nggak tahu ini Iya, iya. motornya yang ini kalau nanti ada lagi mungkin mumpung ini pihak pembuatnya diminta untuk servis lagi supaya lebih ini, karena biasanya kalau pembuatnya mesti ada garansi lah untuk tidak bangun pergi, garansinya motornya diganti. Kami juga sama Pak, yang di Nganjuk juga ada saat seperti ini, saat cek dari 3 blower 2 mati, saat telepon, nah besoknya ganti, baru divideokan sudah bagus ya udah. Tapi sebenarnya nyala ya Pak? Nyala. Cuma harus diginiin aja gitu ya? Iya, tapi kalau malam mati, kalau pagi mau manu diputar lagi gitu. Yeah. Oh. Kalau malam mati masalah nggak? Oh justru nggak perlu kalau malam Pak. Kalau malam nggak perlu kan? Kalau malam nggak nggak masuk. ya. Oke. Berarti siang ini ya. Ya itu aja yang masih bermasalah, walaupun kalau gitu masih bisa dimanfaatkan ya. Ya. Artinya kalau pagi harus ya Dicetekin. orang itu harus naik ke atas. Karena kan nggak ada saklaran, jadi itu otomatis. Jadi gini ya. Karena dia ya solar panelnya cuma seperti itu kan. Kemarin saya minta untuk diubah ke PLN untuk pengerjaan ini. Saya ragu karena biasanya solar cell itu kan tegaknya bukan dua-dua dulu, ya tegaknya di bawah. Tegaknya DC ya itu. Ya, sini memang. Jadi kalau dilakukan ke PLN mungkin ada tambahan lagi, dan ya sudah itu aja, tapi harus rajin datangi pagi itu. Kemudian mesin perajangnya masih bermasalah kemarin, jadi tidak efektif untuk dipakai. Jadi yang bagus itu adalah mesin pencucinya yang sangat membantu sekali. Kita cukup lama waktu di Sumba itu kan, baik api itu kan lama Pak. Nah di situ cepet aja masukkan keluar sudah bersih. Ini hanya perajangnya yang mungkin mereka prefer yang diginikan karena pecahnya itu hampir Pak, sedikit, mungkin malah tidak ada yang pecah. Kalau yang ini mungkin 30-40% itu cermok karena benturan putaran itu dan presisinya itu tidak sempurna, sehingga tebalannya tidak bisa di dan ada kesalahan kemarin. Ada yang model dimasukkan aja sudah kepotong, itu sebenarnya lebih bagus itu. Tapi ini PR Pak Arif supaya itu bisa dimanfaatkan bagaimana? Apakah misalnya kadang-kadang kalau itu putaran gini kan, kalau dia nggak imbang, maka kadang-kadang ada besar ada kecil. Harusnya kan dia presisi dua as itu sehingga menjaga putaran tidak gini-gini kan. Ya. Kemudian yang terkait dengan permasalahan nanti yang jawab Pak Indra, dan kelembagaannya itu seperti apa hubungan antara petani dengan penjualannya. Arif dibuatkan ciporan dengan dome dryer ya, dengan tanpa sulfit, itu yang itu 5 kilo kering ya. Kemudian ciporan yang dengan dome tapi dengan pengasapan 5 kilo kering. Jadi kita bisa menggunakan sisa sulfur yang kemarin dipakai. Terus besarannya ya itu per gram, per 5 gram, 0,5 per kilo itu. ya. 0,5 gram Per kilo asap. Kalau di asap itu gimana? Direndam di asap? Di asap. Di asap. Di asap seperti yang di pabrik itu Pak, dibakar itu dikerupuk gini di plastik. Itu dipakainya nanti di mana? Di mana Pak? Dibikinnya di mana? Kalau di tempat kita ini?
Kalau kemarin untuk dicoba itu baru di luar, yang kita asap di luar kita kasih tutup plastik gitu aja. Kalau mungkin yang 5 kilo ini kita coba nanti yang hidung yang tengah itu coba nanti kita pakai untuk pengasapan di sana. Nanti jemputnya di. Ini Pak, kenapa kami lakukan percobaan ini? Ini kan untuk menjawab yang pertemuan online kemarin dari Balai Karantina. Punyaan yang dari dom ini nggak masuk karena warnanya tidak kuning. Dilihat dari warna malahan. Enggak, dari karantina itu Pak. Iya, dia melihatnya dari warna. Iya. Tapi kan dari pelakunya Pak Alif kan tahu sebenarnya yang mana. Apakah kan ada dua, bisa disulfit atau tidak disulfit. Kalau tidak disulfit masih masuk, barangkali lebih mudah. Tapi kalau itu disulfit yang kualitas grade-nya lebih bagus, yang grade A itu di SNI kan grade-nya kuning. Yang level 1 ya. Itu kan harus yang kuning. Yang kuning itu bisa diperoleh dengan cara pengering dengan suhu tinggi. Jadi yang 80 derajat ke atas itu hasilnya yang ini juga bagus ya. Tapi kalau dengan dom itu juga tidak sekuning yang di tidak bisa seputih karena dia cukup 3 hari lama Pak. Jadi tidak seputih yang dengan mesin mengering ya. Karena memang butuh waktu lama. Sementara proses browning dan pengeringan berlomba-lomba. Browning lebih cepat daripada pengeringannya. Kalau dengan alat itu browning bisa ditahan karena air segera keluar. Ini yang dari apa ya? Mas? Ini yang dari dom. Iya. Ya, ini ungu Pak. Ini kalau dilihat di SNI kan kelihatan seperti di bawahnya kelas 1. Kelas 1. Tapi ini jauh lebih baik dibandingkan yang dari jemuran yang di sebelah sana itu ada. Dibandingkan gini kelihatan agak beda antara dom dengan yang non dom. Izin ya Pak ya, ke Ya. depan.